Baik, kita masuk kepada pembicaraan kita tentang sembahyang qasar dan jamak. Jadi sembahyang fardu kan berapa jumlahnya? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah ternyata dalam agama kita sembahyang itu bisa dikasar. Apa maksud dikasar? Kasar itu artinya dipendekkan. Dikurangi jumlahnya. Asalnya semeter jadi 50 cm aja lagi bisa kayak itu. Nah, cuma ada syaratnya. Misalnya karena zuhur berapa rakaat? 4. Bisa dipendekkan jadi 2. Jadi sembahyang zuhur 2 rakaat aja lagi bisa. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Orang 4 rakaat sidin 2 aja bisa kayak itu. Cuma yang bisa dikasar ini hanya salat fardu yang 4 rakaat. Zuhur 4, nah bisa jadi 2 tuh kayaknya. Asar 4 bisa digawi jadi 2. Maghrib 3 ini kada bisa. Kalau aja jadi setengah 2 rakaat kada bisa. Isya bisa dikasar lah. Bisa karena 4 rakaat. Subuh kalau dikasar subuh jadi berapa? Serakaat. Itu kada bisa. Nah, makanya aja kada boleh subuh itu dikasar. Pian bang, aku aja sidin parai lalu kada mengasar lagi. Berarti sembahyang yang bisa dikasar cuman zuhur, asar, dan isya. Maghrib kada bisa dipotong lagi. Subuh demikian pula. Nah, kada bisa dikasar. Baik. Nah cuma pian mengkasar sembahyang ini ada syaratnya. Kada bisa sembarangan. Kalau wae kana mentang-mentang hari ini kita belajar sekali zuhur 2 rakaatannya lagi. Kada bisa, harus ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Lihat. Dibolehkan sembahyang kasar. 1. Jauh perjalanan sembahyang 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsakh. Jadi syaratnya harus di perjalanan pada saat musafir. Musafir itu pun kada sembarangan, ada jaraknya. Berapa jaraknya? Perjalanan 2 hari. Sampai mana 2 hari nih? Jadi 2 farsakh ya. Ya 16 farsakh ya. 2 marhalah. Jadi 1 marhalah itu kurang lebih 45 kilometer. Ya ada bahasa lain 2 marhalah kurang lebih 45 kilometer 1 marhalahnya. Berarti 2 marhalah sekitar berapa? 90 km. Jadi minimal perjalanan orang itu sekitar kurang lebih 90 fal. Jadi kalau mulai sini ke Berbay bisa lah. Kada bisa. Kamana pian? Kakalua. Sakali singgah di Sungai Turak sembahyang zuhur 2 rakaat lagi sidin. Karena apaan sidin? Aku ini sidin dalam perjalanan. Nah, kada bisa. Harus jaraknya kayak itu. Mulai sini kalau mulai Amuntai ke Martapura itu sudah masuk tuh. Nah, jadi syaratnya kita ulangi, sembahyang bisa dikasar kalau perjalanannya jauh. Nah, kemana pian? Mengunjun kan jauh. Ini bukan musafirnya ada musafir pendek, ada musafir panjang. Nah musafir panjang ini yang jaraknya tadi sampai
2 marhalah atau 16 farsakh tadi. Nah, jadi mulai sini ke Handangan belum. Nah, mulai sini ke Balangan belum, mulai sini ke Tanjung belum, kecuali Tanjung ujung situ lewat nang denang tajauh. Nah, sampai ujung-ujung provinsi sudah. Nah, baik, syarat orang bisa mengkasar satu apa tadi? Perjalanannya jauh, sekitar 16 farsakh, 2 marhalah. 2 kepergiannya bukan untuk pekerjaan yang maksiat. Nah, kamanapian ke Banjar. Nah, ke Banjar ini kan 200 km lebih. Oh, berarti sudah jauh perjalanannya. Maaf pian ke Banjar, bapacaran. Boleh lah sidin mengkasar. Kada. Nah, karena perjalanannya maksiat. Kalau di kitab-kitab itu dicontohkan seperti seorang hamba sahaya yang tajun kabur dari tuannya tanpa izin. Nah, wah ini kan kada ada lagi hamba sahaya itu. Atau seorang istri yang bepergian tanpa izin suami. Iya juga. Kemana? Diang. Banjar. Oh, acara apa? Acara pengajian. Pengajian bagus nih. Silaturahim langsung pengantinan. Oh, bagus nih. Kada maksiat. Tahulah lakimu, tahu ibu mamai tetap tinggalkan. Nah, berarti kada diizini oleh suami, maka perjalanan bibini neng ini maksiat. Berarti bolehlah sidin tuh mengkasar sembahyang. Jawabannya kada boleh dua sidin ini. Dua adalah ya, dua perjalanannya bohong maksiat. Makanya kalau di dalam I'anatul Talibin disebutkan bagaimana kalau sekedar berjalan-jalan tanpa ada. Kalau ini kan kemana pian? Kami acara pengantinan silaturahim, ini pengajian atau ada tugas. Nah, seorang pegawai negeri misalnya ditugaskan ke Banjar, itu kan tugas. Atau seseorang pedagang membawa barang, ini kada maksiat, ini bagus. Jadi pedagang membawa dagangannya, orang yang silaturahim atau tugas macam-macam, itu hukumnya kada maksiat. Silahkan sidin yang ini mengkasar kalau jaraknya jauh tadi. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang perjalanannya dipadahkan maksiat kada pang? Cuma dipadahkan penting kada jua. Ayo apa contohnya? Sekedar berjalan-jalan. Kamana pian? Ke Bali. Mau apa ke Bali? Oh, sambil berjalan-jalan nambah duit banyak melihat alam semesta, melihat. Oh, ternyata ketika cuman sekedar hanya berjalan-jalan itu pun kada bisa mengkasar. Melihat-lihat benua aja. Nah, lain ke Balimau. Kalau Balimau tuh di daerah nang Kandangan situ, negara Paraksita. Ya, sudah. Kemudian nomor 3 syarat orang mengkasar itu selain perjalanannya jauh dan perjalanannya bukan maksiat. Yang ketiga, sembahyang yang dikasar itu hanya yang 4 rakaat saja. 4 rakaat saja. Berarti tadi nang 3 rakaat seperti maghrib atau nang 2 rakaat seperti subuh itu kada bisa dikasar. Yang bisa dikasar hanya zuhur, asar dan isya. Karena ini apa? Suara mengkasar. Ada suara aja nih. Nah, mengkasar. Nah, kemudian syaratnya yang kelima. Nomor 4, nomor kelima, jangan keempat. Berniat kasar ketika takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram kita niat kasarnya. Umpamanya kita hendak kemana? Hendak ke Batu Licin. Jauh nih. Daerah mana itu Batu Licin dah? Daerah Tanah Bumbu leh. Oh, jauh nih. Perjalanan berapa? Oh, hampir 300 km atau lebih.
Apa pian? Aku sidin silaturahim. Perjalanannya jauh, kemudian niat silaturahim. Nah, berarti boleh mengkasar yang 4 rakaat. Ketika sudah lewat daripada batas kampung, batas kota, masuk sidin sampai di Barabai, lalu sembahyang asar sidin. Nah, maka sidin silahkan mengkasar yang 4 rakaat neng ini menjadi 2 rakaat. Caranya bagaimana? Caranya berniat kasar ketika takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram kita bunyi kayak ini. Allahu Akbar, niatnya aku sembahyang fardu asar umpamanya 2 rakaat tambahi mengkasar karena Allah Ta'ala. Sembahyang lagi 2 rakaat sembahyang asar. Nah, sah sembahyangnya, dan ini adalah lebih baik. Ini rukhsah pemberian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kada diambil? Nah, jadi ada orang sembahyang asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Oh, ketika cukup syarat-syaratnya. Nah, cuma intinya mengatakan wajib niat kasar, niat memendekkan pada saat takbiratul ihram. Yang kelima, nah syaratnya tidak berimam atau tidak mengikut orang yang sembahyang dengan sempurna. Syaratnya orang yang mengkasar ini, dia tidak boleh mengikuti orang yang sembahyang tamam, sempurna. Begitu sampai di Barabai, singgah di masjid, berwudu, lalu orang pas qamat sembahyang zuhur umpamanya atau asar. Nah, singgah sidin. Ternyata orang sembahyang zuhur atau asarnya tadi 4 rakaat. Ini sempurna namanya, bukan kasar. Ternyata kita ikut. Kita niatnya mengkasar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar, ikut imam yang sempurna itu karena Allah Ta'ala. Ikut imam yang tamam sembahyang kada mengkasar. Bolehkah ini? Jawabannya kada boleh. Karena orang yang mengkasar kada boleh ikut orang yang tamam. Hanya yang kasar ini boleh mengikut kalau sama-sama mengkasar. Nah, jadi kayak apa kayak itu? Kalau kita hendak 4 orang, hendak orang yang tamam, maka kita kada boleh mengkasar. Kalau kita hendak mengkasar, kita jangan ikut mereka, tapi ikut dengan orang yang sama-sama kasar. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau berpaling, yang jadi imam mengkasar, yang jadi makmum tamam. Yang jadi imam 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Jawabannya boleh. Oh, ketika kita sembahyang, orang belum ada sembahyang asar 2 rakaat mengkasar. Sembahyang, tiba-tiba ada orang kampung datangan. Nah, sini tuh sembahyangnya. Ayo kita umpatan jurang. Umpat orang nang sembahyang 4 rakaat, zuhurnya ada kita 2 rakaat. Ini sah. Nah, bisa. Kalau berpaling kada sah. Yang kasar ikut tamam kada sah. Timbul pertanyaan, mana bagusnya? Yang paling bagus ada sama-sama mengkasar dan berjamaah. Cuma, nah, kasar dan jamak nang ini kadang-kadang lebih baik daripada tamam. Kadang-kadang bisa ketika jaraknya sampai 3 marhalah. Kan satu marhalah tadi sekitar 45 km. Kalau 2 marhalah jadi berapa jadinya? 90. Kalau 3 bang, 3 marhalah 135. Nah, kalau jaraknya perjalanan ini sudah mencapai 3 marhalah lebih daripada 135 km, maka itu lebih afdal mengkasar daripada tamam. Kalau jaraknya kurang daripada itu, maka hukum mengkasar boleh. Arti boleh,
tidak ada kelebihan antara mengkasar dan tamam. Nah, jelas ya? Kenapa demikian? Karena kenapa jarak ketika 3 marhalah sekitar 135 km ini lebih baik, bahkan lebih afdal mengkasar daripada mentamam? Karena ada menghindari khilaf mazhab yang lain yang mereka mewajibkan mengkasar ketika jarak sudah sampai kepada 3 marhalah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi orang-orang mazhab Imam Abu Hanifah ketika perjalanan ini jauh sampai melewati 3 marhalah sekitar 135 kilometer, mereka mewajibkan, hukumnya mengkasar itu wajib dah. Nah, kalau kita kada wajib, cuman boleh. Tetapi afdal waktu itu untuk menghindari khilaf dengan mazhab nang mewajibkan mengkasar. Nah, kayak itu. Itu bang sudah. Nah, kita ulangi. Mengkasar sembahyang ada ternyata dalam agama, dipendekkan. Kapan? Ketika cukup syarat-syaratnya. Perjalanannya jauh, perjalanannya tidak maksiat, sembahyang yang dikasar 4 rakaat, niat mengkasar saat takbiratul ihram, dan tidak mengikuti orang yang tamam. Nah, berikutnya insya Allah jamak kayaknya. Nah, kalau jamak bagaimana? Nah, jamak ini pulang kada lagi memendekkan, mengumpulkan pulang. Sembahyangnya berdahulu, belum lagi asar, hanya zuhur sudah sembahyang asar, bisa kayaknya? Atau zuhur digeser ke asar, bisa sekalinya. Atau maghrib dengan isya, isya didahulukan, bisa kayaknya? Jadi ketika sampai isya santai dah, sudah sembahyang. Atau maghrib beparai dulu, tapi digeser maghrib ini ke isya, bisa. Itu disebut dengan jamak kayaknya. Ada kayaknya. Cuma ada pasangannya. Zuhur dengan asar pasangannya ada boleh. Pokoknya kena subuh lawan zuhur. Mun subuh lawan zuhur kayaknya nyamanan kayaknya. Melayur dulu. Nah, coba ada pasangannya sudah zuhur dengan asar karena bisa dikumpulkan isya dengan maghrib. Tapi juga ada syaratnya. Kada boleh, kada ada cukup syarat. Syaratnya karena mirip haja dengan syarat mengkasar tadi. Cuma, nah ini catatan. Bagaimana kalau orang mengumpulkan sembahyang tanpa ada sebab? Misalnya berdahulu ada sekalinya kasus terjadi, sidin asik begawi pangantinan di toko sidin jurang sembahyang zuhur kapapian tuh kada, sembahyang asar kada. Soalnya di sini aku sudah tadi habis sembahyang subuh, kuburung sudah. Jadi habis sembahyang subuh, sembahyang asar, zuhur sidin, asar, maghrib, isya. Jadi seharian santai aja lagi. Ada yang kayak itu. Ada aja juga mengumpulkan ini di belakang. Ketika main bel, jam 3 main bola. Hari ini bila sudah jam 3, jam 4, jam 5 mulai turun matahari, makin rame main bolanya. Asar ternyata digawi sidin di maghrib tanpa ada sebab nang dibenarkan. Kayak apa nih ini? Seekong tadi berdahulu menggawe, ada yang ini di belakang. Begawe asik zuhur, asar main bel. Karena sudah sampai yang maghrib hanya sudah sampai yang maghrib, sampai yang zuhur, sampai yang asar diburong sidin pulang di situ. Apa hukumnya? Jawabannya